Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita memasuki hari Minggu biasa yang keempat, dan pada hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. 40 hari yang lalu kita merayakan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan semarak. Pada hari ini kita kenangkan hari suci Yesus dipersembahkan di Kenisa. Tampaknya dia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya ia datang untuk memenuhi umat yang percaya kepadanya. Maka terdorong oleh Roh Kudus, datanglah Simeon dan Hana ke Kenisa. Mereka mengenal Tuhan karena ilham Roh Kudus, dan dengan gembira mereka memuliakan Dia. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus. Kita pun akan memasuki rumah Allah, menyongsong Kristus. Kita akan bertemu dengan Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam semarak kemuliaannya sendiri. Untuk itu, mari saudara-saudari menyadari semuanya di hadapan Tuhan bahwa kita telah diangkat menjadi anaknya, dan kita telah mempersembahkan diri kita kepadanya lewat pembaptisan, dan lewat itulah kita sungguh-sungguh menjadi anak Allah. Sejauh mana kita semakin mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya, menyerahkan seluruh usaha rencana-rencana kita, meredapkannya kita hening, menyadari hal ini. Seraya membawa dalam doa-doa kita juga pada kesempatan ini orang yang ingin kita doakan, utamanya bersyukur atas rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami sampai pada saat ini, utamanya bersama dengan saudara-saudari kita yang boleh merayakan Hari Raya Imlek 2576 di tahun Masehi tahun 2025 ini. Dan dengan demikian seluruh pengalaman di tahun-tahun yang silam akan semakin meneguhkan kita, terlebih saudara-saudara kita yang menghayati dan merayakannya, untuk semakin hidup lebih baik, lebih sukses, sehat walafiat, dan semakin damai dan bahagia di tahun-tahun yang akan datang ini. Juga bersyukur bersama dengan Jumriyati yang dalam perjalanan hidupnya bertekun dalam doa, sehingga melalui doa novena Salam Maria 3 kali mereka boleh terkabul doanya untuk membeli rumah dan sekaligus pembangunannya. Semoga semuanya tetap dilancarkan sampai tuntas sungguh-sungguh, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah sementara mengalami pemulihan, utamanya orang tua saudari kita Prilinsia Hani Wijaya, agar segera dipulihkan dari sakitnya dan dilindungi dari segala kuasa kegelapan. Serta setiap perayaan tahun baru kita tetap mengenangkan dan mendoakan seluruh sanak keluarga kita, para leluhur kita yang sudah mendahului, sehingga mereka sungguh menikmati hidup abadi dan menjadi pendoa bagi kita yang masih bersara di tengah dunia ini. Di hadapan Tuhan kita menyadari semuanya ini dan mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati,
Sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk menghayati dan merayakan Hari Raya Imlek 2576 di tahun Masehi 2025 ini, kami bersyukur atas seluruh pengalaman apapun itu di masa yang lalu, dan menaruh pengharapan semoga di tahun-tahun yang akan datang, pada tahun ini umat-Mu sungguh semakin sehat, semangat, sukses dalam setiap usaha, rencana, pekerjaan, cita-cita dan harapan, sehingga semakin menghadirkan kemuliaan-Mu di tengah masyarakat dimanapun mereka Kau utus, serta mensyukuri segala sarana baik kami untuk bersatu dengan Dikau bersama dengan saudara-saudari kami yang senantiasa menyatakan dalam seluruh kehidupan, dan mohon rahmat, kekuatan, penyembuhan, pemulihan bagi mereka yang sakit, bahkan mereka yang telah berpulang ke negeri hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait kudusnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dia
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan,
yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mencoba merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Imlek kepada kita yang boleh merayakan dan menghayatinya pada tahun ini. Semoga perayaan Hari Raya Imlek pada tahun ini sungguh semakin meneguhkan kita, dan dengan demikian berharap bahwa kita akan menjalani hidup semakin lebih baik lagi di masa akan datang. Tentu itulah pengharapan-pengharapan kita dalam menjalani kehidupan ini, dan berharap dalam pengharapan seperti itulah kasih dan kuasa Tuhan akan semakin menuntun kita. Pada hari Minggu ini kita kembali diingatkan bagaimana Yesus dipersembahkan di Kenisa. Yesus yang telah mengenakan kemanusiaan kita juga mengambil bagian dalam cara yang dipakai oleh manusia
untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada Sang Sumber kehidupan itu sendiri. Latar belakang dari bacaan pertama pada kesempatan ini, ketika pengharapan tak sesuai dengan kenyataan, maka sangat mudahlah orang mengalami putus asa dan kecewa dalam kehidupan. Israel pun mengalami hal yang sama. Ketika mereka berniat untuk membangun Kenisa, dan Allah sepertinya diam saja. Krisis iman mulai muncul, terutama dari para imam yang menjadi pengantara doa dan pengharapan. Ternyata mereka juga mengalami krisis dalam kehidupan. Namun Nabi Maleaki mewartakan kedatangan Allah ke tempat suci. Malaikat suci akan datang dan menghidupkan kembali kegiatan di Kenisa, dan janji Allah itu sungguh terpenuhi ketika Yesus dipersembahkan di Kenisa, dan itu yang kita dengarkan kisahnya dalam bacaan Injil. Maka peristiwa ini membawa pengharapan bagi umat. Tahun ini Bapak Ibu Saudara terkasih, Paus kita membuka pintu kerahiman. Kita telah mencoba menghayati hal itu di dalam perayaan malam Natal pada tahun ini. Dibuka dengan pengantar, dan diharapkan bahwa seluruh umat manusia, terlebih kita yang percaya kepada Yesus sebagai Sang Sumber kehidupan, itu menuju kepada pintu utama, yaitu pintu kehidupan kekal, hidup abadi di hadapan Tuhan. Kalau pada hari ini kita merayakan Yesus dipersembahkan di Kenisa, lalu tentu peranan orang tuanya Maria dan Yusuf sangat berperan. Sebagaimana dia taat pada hukum, maka hal itu juga dinyatakan dan dicoba dihayati oleh Yesus. Maka pada saat tiba saatnya masa pentahiran untuknya, dia dibawa ke Kenisa suci untuk dipersembahkan. Sebagaimana yang kita dengarkan dari bacaan tadi, setiap anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dengan demikian itu dinyatakan bagi Yesus. Apa yang terjadi pada saat dibawa ke Kenisa? Ternyata ada Simeon yang menatangnya. Kemudian juga ada Nabi Hana, ada Hana di sana. Kedua-duanya adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus hidup saleh dan suci. Ini memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di bait suci Tuhan kita menemukan kekuatan dan penyucian diri, di mana kita mempersembahkan diri kita, niat dan doa serta harapan-harapan kita. Demikian Yesus dipersembahkan di Kenisa, dan persembahan itu tidak hanya sebatas persembahan biasa, tetapi dia sendiri yang mempersembahkan seluruh hidupnya. Dia berusaha untuk setia dan taat kepada janji Bapaknya. Dan dengan demikian lewat kesetiaan dan ketaatan itu, lalu dia mengorbankan seluruh hidupnya, menjadi pepuli atas dosa-dosa seluruh dunia, seluruh umat manusia, kita yang percaya kepadanya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat pemulihan setelah dunia yang berdosa ini dipulihkan dari dosa lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, maka kita yang mengambil bagian juga berharap bahwa kita juga akan sama dengan dia. Yang menjadi soal bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sejauh mana kita sungguh semakin berusaha
untuk menghayati penyerahan diri kita kepada Tuhan. Karena kita semua telah diangkat menjadi anak Allah. Kita telah dipersembahkan kepada Tuhan lewat pembaptisan. Dan dengan demikian lewat itu dosa-dosa kita dihapus. Dan diharapkan bahwa senantiasa akan hidup suci, hidup murni di hadapan Tuhan. Sebagaimana diperlihatkan oleh Simeon dan Hana. Tanda penyucian dan pengudusan sekali lagi dinyatakan kepada kita lewat kesetiaan kita mengikuti hukum dan perintah Tuhan. Sejauh mana kita sungguh melaksanakan kehendak dan perintah Tuhan dalam seluruh kehidupan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita boleh lihat dalam proses perjalanan hidup kita keyakinan kepercayaan yang senantiasa kita perjuangkan. Tuhan telah menciptakan kita sedemikian rupa baik adanya. Dan lewat pembaptisan kita diangkat menjadi anaknya, kita dipersembahkan di Kenisa pada saat itu. Dalam perjalanan waktu kita mengarungi kehidupan di tengah dunia ini. Hitung-hitung dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari minggu ke minggu menjadi bulan, dan demikian juga bulan menjadi tahun dan seterusnya sampai pada saat ini. Dalam satu hari kalau kita menghitung jam ada 24 jam. Berapa jam yang kita pakai untuk beristirahat? Berapa jam yang kita pakai untuk bekerja? Berapa jam yang kita pakai untuk mempercayakan diri sepenuhnya, hening sejenak di hadapan Tuhan untuk menyadari bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi dan mencintai saya, mencintai kita. Apakah kita sempat merenungkan hal itu? Pengalaman COVID Bapak Ibu Saudara terkasih baru saja kita lewati. Dan sungguh berhadapan dengan situasi seperti itu sangat sulit dibayangkan bagaimana orang yang sungguh mengalami dan diserang oleh COVID ingin dan mau untuk bernafas secara normal, tetapi sepertinya tidak kesampaian. Kita bisa bayangkan, tidak usah 10 menit Tuhan mengatakan pada saat ini hembusan angin hawa saya berhentikan dan saya tidak hembuskan. Apakah kita masih bisa untuk melanjutkan hidup? Demikian dalam perjalanan waktu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di sepanjang hari, lalu sepanjang minggu, dihukumkan dan diperintahkan kuduskanlah hari Tuhan. Itu pun kita masih hitung-hitungan. Masih banyak yang belum kita bereskan. Padahal sebenarnya kalau kita mau menentukan waktu, paling lama 3 jam bersama dengan seluruh persiapan kita dari rumah berangkat ke gereja. Lalu mengikuti perayaan paling lama 1,5 jam. 1 jam lewat kita sudah mulai gelisah. Dikejar dengan segala rencana dan usaha-usaha yang harus kita buat. Dan dengan demikian, menurut saya inilah bagian refleksi permenungan yang harus kita hayati di hadapan Tuhan. Sejauh mana sungguh saya tetap membuka hati saya kepada Tuhan melalui roh-Nya. Sehingga ringan langkah hati saya melangkah untuk menuju ke bait-Nya yang kudus, menyucikan diri saya untuk mensyukuri segala rahmat dan berkat-Nya dan menimba kekuatan lewat kehadiran-Nya di dalam sabdanya, terlebih di dalam persatuan sepenuhnya dengan Dia, dengan menyambut komuni kudus, di mana Dia menyatakan kehadirannya secara nyata. Karena lewat pengorbanan putranya kita dipersatukan kembali dengan Dia untuk menuju kepada kemuliaan. Seringkali saya mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih,
tanda kemuliaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan. Bagi kita orang Katolik seharusnya kita syukuri, karena itu menurut penghayatan hidup iman saya hanya menemukan di dalam perayaan Ekaristi di mana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam doa syukur agung dan dipuncakkan dalam penyambutan tubuh Kristus sebagai tanda persatuan sepenuhnya dengan Dia. Dan saya selalu mengatakan, menurut saya untuk renungan pada tahun ini, itulah Bethlehem yang senantiasa menjadi kerinduan. Itulah bait Tuhan yang sesungguhnya untuk boleh masuk di dalamnya dan bersatu sepenuhnya dengan Dia hanya di dalam Ekaristi Kudus. Tetapi kalau hal itu walaupun sudah ditentukan dan menjadi hukum dan perintah bagi kita, kita tidak upayakan dalam seluruh kehidupan, maka tidak heran Bapak Ibu Saudara terkasih kalau kegelisahan kehidupan ini senantiasa dan selalu menghantui kehidupan kita. Ketakutan dan banyak hal yang selalu mempengaruhi kehidupan duniawi kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di perayaan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa, kita juga datang senantiasa dan selalu mau dan ingin untuk menyatakan persatuan kita dan tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan berharap bahwa persatuan itu sungguh semakin kita nikmati. Setelah diantar lagi masuk di dalam tahun-tahun yang baru, baik tahun baru Masehi, tahun baru Imlek, dan dengan demikian ya tentu bersama saudara-saudari kita yang nantinya juga akan memasuki tahun baru lagi yang akan dirayakan dalam setiap keagamaan tentunya, dan itu mungkin juga akan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan masyarakat kita. Kita menghayati semuanya itu, semua itu karena kuasa dan kasih Tuhanlah yang memampukan kita untuk boleh menjalani semuanya. Terlebih baik kita yang senantiasa untuk mau berusaha setia dan taat, kita mohon supaya kita berikan kekuatan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh semakin membuka hati kita kepadanya, berusaha setia dan taat kepadanya dalam iman dan pengharapan. Moga-moga pengharapan kita sungguh semakin boleh kita nikmati. Akhirnya persatuan itu sungguh dinyatakan bagi kita kelak di dalam kemuliaannya, karena Dia membuka pintu hatinya untuk boleh masuk bersama dengan Dia, di mana setiap saat kita menyatakan untuk datang di Kanisa bait sucinya, bersatukan diri sepenuhnya dengan Dia, dan dengan demikian persatuan itu akan sungguh boleh kita nikmati. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, datang mendidik orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang merupakan terang keselamatan bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi kita umat-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja menunjukkan kepada dunia wajah Kristus yang sebenarnya dan menjadi tanda keselamatan bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Bagi Sri Paus dan semua anggota gereja yang melayani gereja dalam suatu jabatan, ya Tuhan, semoga semua pejabat gereja berani berbicara dan bertindak atas nama kebenaran dan keadilan, serta memberi kesaksian tentang kasih Kristus.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Bagi para ayah dan ibu, ya Tuhan, semoga teladan hidup para orang tua mengilhami anak-anak mereka untuk mengikuti terang Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Tuhan, semoga Roh Kudus menuntun umat Kristiani supaya selalu setia pada suara hati mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami mampu memantulkan cahaya Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat pendampingan penyertaan-Mu bagi kami semua sampai pada saat ini. Terlebih kami bersyukur atas rahmat tahun baru Imlek yang boleh Kau nyatakan bagi umat-Mu. Semoga melalui seluruh pengalaman di tahun-tahun yang silam, umat-Mu merayakan Hari Raya Imlek pada kesempatan ini. Sungguh semakin belajar seluruh pengalaman kehidupan itu dan semakin mengarahkan hidupnya kepada kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan-Mu sendiri lewat seluruh tugas pekerjaan yang Kau percayakan, sehingga apa yang mereka rencanakan di tahun-tahun yang akan datang ini sungguh menjadi berkat bagi mereka. Hidup semakin sehat, semakin semangat, diteguhkan, dikuatkan, dan semakin sukses berhasil dalam cita-cita dan harapan seluruh rencana pekerjaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala sarana yang persatukan kami dengan Dikau, terlebih bersama dengan saudara kami Jumriati yang Kau perkenankan untuk bersatukan diri dengan Dikau melalui doa 3 kali salam Maria, sehingga apa yang diharapkan yaitu pembelian rumah dan pembangunannya boleh berada dalam tangannya dan diupayakan untuk semakin lebih baik. Semoga berkat-Mu semakin melimpah bagi keluarga ini, dan dengan demikian apa yang diupayakannya semakin Kau lancarkan sampai pada akhirnya sungguh-sungguh bisa terselesaikan dengan baik, membantu mereka untuk semakin memuji, memuliakan, dan bersatu dengan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih bersama orang tua saudari kami Frilinsia Hani Wijaya yang sementara dalam pemulihan penyakit. Kiranya dengan lindungan dan kuasa-Mu Kau berkati saudara kami ini sehingga mereka boleh pulih dari penyakitnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami, ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Pada kesempatan ini, ya Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami, para leluhur kami yang sudah mendahului. Kiranya di setiap tahun baru kami kenangkan hal itu, dan kami berdoa bagi mereka semua, kiranya dengan belas kasih-Mu, mereka semua yang telah berpulang, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, karena kami percaya bahwa kami tetap Kau persatukan dengan mereka, dan dengan demikian mereka pada saat berada dalam kemuliaan boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan persatuan di tengah dunia ini, sehingga apa yang mereka perjuangkan di tengah dunia ini semakin berkenan kepada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Sehingga kedapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada
kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, tanpa Dikau kami berjalan dalam kegelapan. Semoga terang-Mu bercahaya dengan cemerlang dalam diri kami, sehingga dalam keterbatasan kami menjadi terang-Mu bagi dunia. Sebab Engkaulah terang hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau mengendaki putra tunggal-Mu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda bagi kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gereja-Mu yang sedang bersukacita ini menyenangkan hati-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengeluh-elukan Sang Penyelamat dengan sukacita bersama para malaikat dan semua orang kudus,
kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat pada kesempatan ini, dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan senang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Mataku telah melihat keselamatan-Mu yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Kristus Putra-Mu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu di dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putra-Mu dan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman gereja 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 25 sampai 26 Januari 2025 sebesar Rp20.400.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp12.344.000. Kolekte perkawinan Rp2.428.000. Sumbangan dari 1. CH sebesar Rp1 juta, Serli Sinyo sebesar Rp2 juta, Abdullah P sebesar Rp1 juta, Hendra Kusuma sebesar Rp1 juta, Idawati sebesar Rp500.000, Sugiarto sebesar Rp300.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Daniel Anggawijaya dan Aneta Sofia Yauri, pengumuman kedua. Anselmus Raja dengan Veronica Luju, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4.
Persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2025, jam 9 pagi sampai 10.30 di SD Frater Teratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir, dan fotokopi kartu keluarga Katolik versi biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Syarat untuk mendaftar yaitu yang berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD, dan bagi yang belum cukup umur 10 tahun mohon untuk tidak mendaftar. Kelima, baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir dan menyertakan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi kartu keluarga Katolik versi biduk. 6. Organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria atau THS-THM Ranting Andalas telah membuka pendaftaran bagi calon anggota yang ingin bergabung. Untuk pendaftaran disilakan datang setiap hari Jumat jam 7 malam di SD Fratai Teratai 2. Info lebih lanjut silakan hubungi APRI 0895 1447 7775. Yang ketujuh, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 8. Misa Hari Perkawinan Sedunia World Marriage Day yang dipimpin langsung oleh Uskup Agung Kams Monsinyur Franciscus Nipa yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 jam 11 di Gereja Paroki Kristus Raja Andalas. Misa ini terbuka untuk semua pasutri atau pasangan suami istri. Dan khusus untuk pasutri yang usia perkawinannya di atas 40 tahun dapat mendaftarkan pada sekretaris paroki pada jam kerja untuk mendapatkan piagam langsung dari Bapak Uskup. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih, saya kembali bertegas yang terakhir sehubungan dengan Hari Perkawinan Sedunia yang akan dilaksanakan di paroki kita oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Pastor Monsinyur Frans Nipa, dan bagi kita yang sudah 40 tahun hidup bersama perkawinan supaya mendaftarkan dirinya di paroki membawa surat nikah tentunya. Kemudian mereka akan mendapatkan sertifikat yang langsung dari Bapak Uskup. Jadi 40 tahun ke atas ya. Atasnya kalau sudah 40 tahun pada tahun ini paling tidak di bulan ini. Saya kira itu jadi terbuka untuk semua pasangan suami istri akan hal ini. Perayaannya juga nanti di tanggal 23 jam 11 hari Minggu kenanya. Jadi itu yang kembali saya ingat. Kemudian masih ada beberapa tambah hubungan dengan pendaftaran seminari dan juga sekolah-sekolah Katolik itu sudah dibuka bagi kita yang berminat. Utamanya yang masuk seminari supaya mendaftar di pastor parokia, datang mendaftar di sekretariat, lalu ketemu dengan saya. Nanti kasih tinggal nomor HP supaya kita bisa berbincang-bincang sebelum tes masuk seminari. Biasanya itu dibuat di awal-awal masa prapaskah bagi anak-anak kita yang berminat yang sudah kelas 3 SMP sekarang atau kelas 3 SMA atau yang sudah tamat dan berminat untuk mau menjadi imam masuk seminari, silakan datang mendaftar. Juga untuk sekolah-sekolah Katolik yang lain sudah terbuka pendaftaran. Saya kira itu yang saya boleh tambahkan pada kesempatan ini, dan terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi, utamanya kepada seluruh petugas liturgi, para lektor pembaca pemazmur, dirigen organis dan PPA serta kolektan seluruh umat yang hadir. Saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan ini. Juga kelompok sound system dan kelompok dekorasi
di mana dekorasi kita pada kesempatan ini masih bernuansa Imlek. Maka sekali lagi selamat Hari Raya Imlek bagi kita yang merayakannya di tahun 2025 ini. Semua perayaan Hari Raya Imlek pada tahun ini semakin menyemangati kita, semakin mendorong kita untuk lebih bersemangat, sehat walafiat, dan semakin sukses dalam setiap usaha, rencana pekerjaan kita di masa akan datang. Dan tentu mohon maaf jika ada yang tidak berkenan bagi kita semua. Pertamanya mungkin ya siapa tahu ada yang menaruh pengharapan saya tidak berkunjung ke rumah-rumah kita karena keterbatasan waktu dan juga masih banyak hal-hal yang harus terpikirkan dengan itu, kecuali mereka yang mengundang langsung, lalu biasa saya janjian dengan mereka untuk boleh mengunjungi di Hari Raya Imlek ini. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terakhir tanggal 5 Februari ini hari Rabu ada misa pentabisan imam di Paroki Gotong-Gotong. Bagi kita yang ingin mengikuti misa, terbuka untuk umum tentunya, karena ini adalah pesta iman kita sebagai umat Katolik. Ada 4 imam yang akan ditabiskan, imam projo, kemudian 1 dari CCM, jadi ada 5. Jam 4:30 sore di Gotong-Gotong. Terima kasih.